Di video ini aku mau nge-share gimana cara nambahin dust, effect, dan grain di Adobe Lightroom. Hello everybody, welcome back to XCX Tutorial. Nah, seperti yang aku bilang di awal video tadi, di video ini aku mau nge-share ke kalian gimana caranya nambahin dust, effect, dan grain dengan Adobe Lightroom dan PicsArt. Oke, langsung aja kita mulai video tutorialnya. Nah, pertama-tama kita buka Adobe Lightroom-nya, terus kita buka foto yang mau kita edit dulu. Nah, ini dia foto yang mau aku edit. Nah, sebenarnya di Lightroom-nya kita cuman mau nurunin kontrasnya, terus di bagian efek kita turunin di height-nya sedikit aja, segini. Terus kita tambahin vignette warna putih. Nah, segini aja. Nah, terus di bagian bawah ada grain amount. Kita tambahin grain amount, terus size-nya kita besarin sekitar 90-an. Nah, grain amount ini nanti yang bikin fotonya jadi ada bintik-bintiknya, jadi kayak efek foto vintage gitu. Nah, di sini kan aku pakai foto warna hitam putih, jadi nggak aku turunin saturasinya. Nah, kalau kalian pakai foto banyak warnanya, kalian bisa turunin saturasinya atau bisa pakai preset yang udah pernah aku bikin di video sebelumnya. Kalian bisa klik link yang ada di atas. Nah, ini hasil grainnya jadi kayak gini nih. Fotonya ada bintik-bintiknya kan. Nah, kalau udah gini, sekarang tinggal kita save fotonya. Nah, ini udah ke save fotonya. Sekarang kita tinggal download gambar dustnya. Kalian bisa download di link description di bawah atau cari sendiri dengan kata kunci dust di Google Image. Terus kalian cari gambar yang high definition dan pastiin dust image-nya itu backgroundnya warna hitam, soalnya nanti nyatuinnya kita mau pakai blending mode. Nah, kalau dust image-nya udah siap, sekarang kita buka foto yang tadi kita edit di Lightroom di PicsArt. Nah, ini aku udah di PicsArt. Terus di bagian tools bawah kita cari add foto, terus kita tambahin dust image yang tadi kita download. Nah, kita sesuaiin dulu ukuran sama posisinya. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian bawah kita cari tool blend, terus kita pilih blending modenya jadi screen. Nanti otomatis warna hitamnya hilang. Nah, kalian bisa sesuaiin posisi sama ukurannya lagi. Nah, selain blending mode, kalian juga bisa setting opacity-nya biar kelihatan lebih nyatu sama fotonya. Nah, terus kalau dirasa udah pas, kita tinggal tekan tombol centang yang ada di atas, terus save foto ini. Dan jadilah. Oke, segitu dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini ke akun sosial media kalian kalau video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. See you on the next video.